kowe rapal iku sebenarnya alasane anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anake wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriat ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor ya, kalau orang kuno maknanya ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in. Kila tabi'in karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra' sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisai itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra' sab'ah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asrof ya, salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam. Jika dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditakdir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi' akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mukhtarom Busro mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza'u hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan hus'an huzu'ah. Sama kafa'a yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh loh, ini mahmus kok digenti. Wow. Ya kamu tidak tahu anehnya karena nggak nekuni itu. Mengapa loe sangel mikir ngono barang itu. Ah sementing wayu semaan wis kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan.
ini wawunya itu karena bawaan nakis apa bawaan mukhaffaf minal hamzah, karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim gak suka seperti itu. Sukanya yang asli, ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun biharfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayuhan nabiyyu, bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa, penggawaannya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah, ini kecenderungan santri di polling juga. Ya, saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi', yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtadhir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang A'rabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya, Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno Nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu, entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzahno, mosok isim fa'ile hamzah pisan kan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzahno, fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarom. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu ikmanan ala wazni if'alan ubdilat alhamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasrotin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini, tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah tulisannya kudu wayang barak. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar, Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya jangan-jangan syaratnya keramat. itu apa ya, itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya, tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja gitu. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin ndak ahli sorof, kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin, kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus gak apa-apa. Amanah diiklal, yu'minu tidak, imanan diiklal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy, yang tidak Quraisy, Imam Asim itu ngepek.
Lho sampean karo rasane dadi kula nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan. Fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan, terus i'ti apa iti. Imam Asim ngeper 2 kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah, iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru 2, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawati tuni. Nah murid-murid itu karena nggak paham pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof di Karang ya ono kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi 2 ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorba. Kang kok cepet temen bar nulung kok mentung Kang. Fa'ala yafulu iku contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, donya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh, jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten, tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil, aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten, a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini 2 hamzah jejer, normalnya diidghamkan a jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca 2 kali itu wedi guru karena punya guru 2, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Soalnya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Sakit dan murid radadi ku sakit ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh enggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibuli, tahu macam-macam. Enggak mungkin wong santri loro kok alim, enggak mungkin kan, enggak ono sing bully. Kan enggak ada gesekan maksud saya secara.
Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran orang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Subah. Dari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Subah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As-Susi ana sing nekat daripada ngajel takok. Ya Syekh itu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masternya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u husan atau ngomosok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorof, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala yas'alu soalan, terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02 sal. Dua-duanya Imam Hasim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qaryah. Wasalil Korea. Jadi kita baca wasal. Tapi Imam Hasim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali, dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat, bojo ngamuk, tonggo ora percaya itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot, diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ukudul Jen, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang nggak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar. Fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga cepat
Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorof, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al apa sal? Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem-gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ikut dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha tsumud wa munfisakan di kaunihi bimud madir fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqa sakinan yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik pernah pakai idgham yusakik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sampean kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu, makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat sudah. Masa ngaji setengah jam alim nggak ada mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Godonya ulah ibun walahun maksudnya itu. Sama ada usah tersinggung dunia ulah ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia inamal hayatud dunya. Lah ibu ini sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi, sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya?
kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu, kafaah, pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih, ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah, karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, diutang tonggo, reso nyaur itu ya roro. Dia mau bojo ya loro, ra enak dia. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali, karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa. Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah. Yang jadi padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andekan beliau oleh hasud, piye tuh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasem Usmani, sinau Kiro Asap, macam-macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya beliau orang soleh mesti tidak kecewa, cuma yo kok segitunya, baiknya Allah cek segitunya, akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya, pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Iya iti, buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang gak perlu konsisten. Orang Arab sendiri gak konsisten. Makanya kalau Imam Muslim ditanya, kenapa jenengan gak konsisten? Wong riwayatnya memang gak konsisten, karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham apa lam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy gak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah, jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi ya Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah. Orang yang membiasakan hamzah ya nggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif ya nggak kulino pakai apa hamzah. Jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini. Kiai itu takut. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena enggak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib, itu harus ditutupi, enggak boleh diketok-ketok no gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya ku aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak darani pinter darani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu.
latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Samit guyu, Gus Darbi ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel jlimet mesti takonanku kalemku kok paham apa ora paham. Misalnya sampean takok Gus kufuan itu mahmus apa nakis, itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'annid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan dah, supaya punya aturan itu. Bukan neror betulan memang ini supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus dua kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa dua kok kenapa harus milih satu? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kabura alaika iraduhum fa inistata antab taghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yakta fal yamdud hal dibana kaituhu mayak itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda, yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar Alfiyah nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il mar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyar tadda, boleh mayyar tadid. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih Gus Bah, tetap ada diskusi ya, walaupun mungkin 2 pertanyaan saja nih. Masih ada 20 menit. Pasti sakit nggih. Ya terserah, ini yang biasa seminar. Ini biasa ngiyai. Nggih. Supaya tidak motong waktu banyak, tadi Gus Bah sudah menjabarkan dengan luar biasa tentang qiraah sab'ah, baik dari sisi riwayat maupun dari sisi studinya, bagaimana itu dikaji dengan ilmu iqlal dan lain sebagainya itu. Monggo kalau ada maksimal 2 nggih, maksimal 2, 1, 2 nggih, 1 2 saja. Pun 3 sak nggih. Nggih. Monggo Pak Yai Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Bah, saya tanya karena dulu pernah ditanya nggak bisa Gus, orang jawab nggak memuaskan. Di dalam riwayat Rasulullah ada taklil, ada imalah, Musa, Musi. Saya ditanya kiai, gitu ya suriah juga. Gus, Napoleon waktu malaikat Jibril nazala bihi ngajari Musa. Apa cukup satu kalimat jawab satu bentuk, apa yang memang sapah itu mulai dari nazala bihi amin, lauh mahfuz sampai Rabbil Izzah. Saya jawabnya ya sulit gitu. Saya jawab tapi masih ngeyel saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yai Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan ilmu yang dikuasai Gus Bah. Mohon dijelaskan tentang ilmu laduni.
Oh, nggih. Matur nuwun Pak Yai Furqon, nggih. Terakhir Pak Aminun terakhir nggih, Pak Aminun. Silakan. Ojo. Kesana nih. Boleh. Ini yang sini. Yang dua ini. Ada dua gimana teman-teman? Boten tadi tambahan dari Pak Yai Hamid. Ini korbannya harus ini. Silakan Pak Kiai Aminun. Nyun sewu Gus Baha. Aminun melangi. Mboten kait wonten kaitanipun kalian ingkang pun aturaken kala wau. Ananging kula mengikuti teng YouTube. Ingkang sepisan nyun sewu. Kaitanipun kalian witir sing kula mangertosi. Panjenengan nggadahi pendapat kados ngoten meniku menapa sami kalian pendapatipun Mbah Mun napa dene Rama panjenengan termasuk kaitanipun kalian manggihi tamu panjenengan tentunipun benten kalian ingkang jenengan lampahi ugi benten kalian ingkang pun lampahi dening Mbah Mun napa dene Rama jenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Aminun. Niki langsung ke Gus Baha. Langsung ke Gus Baha semua nih pertanyaannya. Monggo. Ini tak jawab yang agak serius. Itu gini, yang masalah tamu itu memang saya beda dan sengaja beda, tapi bukan mukhalafah. Beda itu beda dengan mukhalafah. Jadi Mbah Mun sendiri kalau curhat ya sering ngeluh karena kadang tamu itu di luar jam beliau misalnya qailula atau mau ngaji terus ada tamu nggak tahu waktu itu juga beliau sebenarnya ngeluh. Pernah tak tanya, nak ngeluh gue dihentikan, aku kayak itu orang kayak gue. Intinya sebetulnya kalau sesuai tag, kalau tag Quran itu memang seperti itu. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Orang boleh sowan itu nunggu ditimbali. Jadi dulu karena sahabat itu sering sowan Nabi langsung ke dalam, itu Allah kasihan nabinya karena kadang sedang sama anaknya, cucunya atau sama istrinya. Sehingga ada aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum, kecuali ditimbali. Akhirnya sahabat bikin solusi tengah-tengah. Mereka kalau sowan Nabi nunggu di teras masjid. Terus mlebu ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi nunggu Nabi keluar baru mereka sowan. Karena kalau Nabi keluar berarti milik publik, kalau di dalam berarti milik keluarga. Itu sudah tak konfirmasi sama Mbah Mun sama Bapak. Dan kata Mbah Mun, aku wani siap disalahno wong ya monggo. Tapi sebetulnya enak gitu kan. Kadang-kadang tamu itu kan kacau betul. Misalnya kita pergi 2 jam, kadang wis ngempet kening jeding, baru ke jeding assalamualaikum. Kita ngaji di luar gini 2 jam 3 jam baru masuk, mungkin mau makan mau apa langsung assalamualaikum. Itu kan secara nalar kan enggak etis. Makanya saya umumkan kalau bertamu harus ada aturannya, seperti zaman dulu ada aturannya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Jadi Nabi yang keluar, kalau Nabi keluar ke masjid berarti milik sama Mbah Mun. Itu memang witir gitu. Kita ini dididik guru-guru kita kalau bilang witir kan solu sunnatan minal witri rokaatain. Jadi ada kata minal witri karena maknanya witir itu ganjil, sementara kita witir 2 rakaat dulu. Itu kan bingungkan malaikat, ini katanya witir kok 2. Witir maknanya kan ganjil, sementara sholatnya 2 dulu. Pertanyaannya ketika 2 kamu salam statusnya apa coba? Kalau kamu katakan witir ya kan genep 2. Tidak kamu katakan witir, ini paket witir. Maka redaksinya solu sunnatan witir. Kira-kira harus terjemah para malaikat, ini pemanasan witir loh, belum witir kan. Karena kalau dikatakan witir kan janggal kan, masa witir kok 2 rakaat. Kalau kamu katakan ya enggak Gus, rencananya 3. Loh setelah salam kan selesai. Enggak ada 2 ini paket dari 3, enggak bisa. Setelah salam yang menjadi sholatun mustaqil lah, sholat yang berdiri sendiri. Nah, jadi soal tamu dan witir seperti itu. Dulu Nabi juga enggak mau menegur tamunya. Sampai Allah sendiri yang ngendikan apa inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Sebetulnya mertamu selonang-selonong itu mengganggu Nabi. Coba aman bayangkan. Saya itu enggak sekedar bayangkan, saya ini korban. Saya itu sering ngaji di rumah itu 2 jam, kalau ngaji Rebo 2 jam. Kadang baru masuk, makan baru 1 assalamualaikum. Coba bayangkan. Iya itu kalau sekedar makan. Kalau saya ngurmat ibu, saya masuk rumah ibu saya itu sudah sepuh.
Kadang ibu sudah menunggu, Pak kok suwi ngaji, pas baru seneng-senengnya ibu ketemu saya sudah ada tamu. Sekarang makomnya tamu sama ibu itu tinggi mana? Jadi orang itu mbok yo ngerti aturan. Nah, saya ingin mendidik masyarakat tuh jangan, kalau Mbah Mun kebaikannya luar biasa, tentu beliau kuat, nyabari semua kuat. Dan kiai itu kadang sahabat pun zaman Nabi sering nggak niru, bukan berarti mukhalafah tadi. Ketika Nabi terlalu baik, sahabat nggak patio. Alasannya apa? Dua Rasulullah yu'ayyiduhu bil mu'jizat. Masyhur. Abu Bakar itu bikin Baitul Mal untuk ngelola kepegawaian. Nabi enggak. Ketika ditanya, zaman Nabi enggak ada Baitul Mal. Dua Rasulullah, enggak usah ditertibkan, sudah tertib. Umar bikin gaji sama tentara. Ditanya, zaman Nabi tentara enggak digaji. Dua Rasulullah, ora digaji wong wis do perang. Aku ora tak gaji, ora berangkat. Ya kira-kira gitu. Gua Mbah Mun terlalu baik. Aku anut kok Mbah Mun, wah ribet. Jadi pertanyaan ini agak kriminal sebetulnya. Jadi itu nggak perlu sama terima apa enggak, tapi nak rabok tomo yakin kualat. Karena jelas itu jelas. Tentu kita itu ingin lah sama-sama enak-enak. Kita sudah 3 jam ngaji. Saya ngaji Rebo itu kadang sampai 3 jam. Artinya anak saya kalau mau dolan ya nunggu, istri saya mau lapor ya nunggu. Baru masuk rumah mau lapor, assalamualaikum, coba teman bayangkan. Banyak kiai sepuh, saya sering daerah kiai sepuh baru pulang karena tamu sudah nunggu lama, sekali masuk rumah langsung assalamualaikum, padahal kiainya mau ke kamar mandi, mau lapor-lapor istrinya tentang apa. Makanya dulu diatur walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim, harusnya tamu-tamu itu sabar sampai Nabi yang keluar. Kalau Nabi sekali keluar ke masjid berarti milik publik. Akhirnya ketemu Nabi di sofa, tidak di dalam tapi ketemu di sofa. Jadi saya menjelaskan ini bukan untuk membela diri, bukan. Sampai setuju tidak setuju saya akan tetap seperti itu. Berdasar legalitas yang saya punya. Tapi sampean harus mau mendengar ini supaya memahami ayat itu gampang. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Kalau sampean tanya, itu kan Nabi, Gus. Ya iya, kita mau niru sampai ya. Kalau nggak niru Nabi. Ya, terus yang pertanyaan tadi itu yang Kiai Hamid tadi, memang kitab yang saya baca semuanya sepakat. Jibril itu hanya mengajarkan 1 huruf. Yang lainnya itu sifatnya ijazah, pembolehan. Makanya kalimatnya di hadis asli kan falam azal astazidu. Jadi ketika Jibril mengajarkan harfin wahid, terus Nabi ngendikan inna ummati la tutiku dzalik, umatku tidak mampu melakukan itu. Terus akhirnya ditambahin. Makanya kata Imam Zarkashi dalam kitab Burhan, Jibril hanya mengajarkan 1 kaifiyah, kemudian kaifiyah yang mu'tabaroh sifatnya diberi izin. Karena kita tidak bayangkan kan Nabi mengajarkan sampai 3 kali, 4 kali. Misalnya a'jamiyyu wa arabi, diulang lagi a'jamiyyu wa arabi, diulang lagi a'jamiyyu wa arabi. Enggak kebayang. Tapi tentu syaratnya harus itu mustafidah fil lisanil arab. Memang pilihan-pilihan itu mustafidah fil lisan. Contoh gampang itu imalah. Para habaib, para orang-orang kita hormati itu spontan ya bilangnya ente. Artinya imalah itu kayak lazim. Guna ya hina kan orang-orang Arab. Gula-guli. Ya, artinya memang lahjah mereka itu sudah seperti itu. Ta'al hina juga ada orang Arab bilang apa? Guna. Ya kan? Jadi artinya itu lahjah. Lahjah itu disahkan. Tapi tentu yang diajarkan Nabi tentu yang paling fidar watil fasohah, tentu yang dipilih itu yang benar-benar tingkat fasohnya paling tinggi. Jadi kalau ada ikhtilaf riwayaten awir riwayat itu sebetulnya kita milih 1 saja sesuai guru-guru kita karena riwayat sunnatun mutaba'ah, tapi kita tetap membolehkan karena Nabi membolehkan. Tapi tentu tidak boleh pakai akal, pakai tadi apa mustafidah fil lisanil Arab. Ya kayak tadi lah, memang orang Arab itu sebagian baca ya Yuhan Nabiu. Mau Nabi pas itu ya agak negur, mau aku ikut Quraisy. Senyum-senyum tak ketika ada orang Bedui bilang ya Yuhan Nabiu, anak Quraisy, aku ikut wong Quraisy. Tapi aku nak mau coba ikut ya Yuhan Nabiu. Jadi sudah akhirnya sampai sekarang jadi angger Hamzah itu mesti kasusnya seperti itu, semua Hamzah. An-Nabiin. Kita baca apa? An-Nabiin. Allahu yastahzi'u, ada yang baca yastahzi kan gitu. Jadi semua yu'minu ada yang baca yu'minu dan seterusnya.
Kalau pertanyaan jenengan nggak perlu dijawab. Kan kata Gus Dar ilmu laduni itu rahasia. Sesuai dengan tradisi kemanusiaan itu kan ilmu laduni. Oh. Yang jelas kalau ingin laduni ya cari sendiri. Cari sendiri karena itu mau hibah. Saya sendiri ya tidak tahu salah dunia apa tidak ada. Pokoknya penting ngaji terus pakai tradisi yang Bikol bin Salim bapak saya yang sering wasiat ya pokoknya ngaji itu Bikol bin apa? Salim. Makanya saya tuh tidak pernah kepikiran suatu viral apa tidak kepikiran orang seneng saya tidak kepikiran. Saya ini kan orang waras. Jadi kepikiran ya ridho Allah dan tidak ngapain sama makhluk. Mau kamu seneng saya tidak itu tidak kepikiran. Bodoh sekali kalau saya mikirin. Sehingga uang kepengen daftar wali itu ya mikirnya ridho Allah dan tidak ya sudah. Allah mewajibkan orang alim mulang ya mulang sudah. Allah mengharamkan orang alim diatur ya ngatur dosa itu aja sudah. Karena al-ilmu yu'tala ya ilmu itu harusnya didatangi bukan datang tapi karena ini kasepuan jadi melebu istisna melebu pengecualian ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.